Menpora soal klub yang tolak lepas pemain ke timnas. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyenggol klub-klub Liga 1 yang ramai menolak melepas pemainnya bergabung ke timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, belakangan ini memang banyak klub Liga 1 yang berteriak terkait pemanggilan pemain timnas U23. Timnas U23 sendiri akan tampil di Piala Asia U23 2024. Dan kondisi ini akan berdampak kepada klub-klub Liga 1 yang akan melepas para pemainnya ke Timnas U23. Klub yang pemainnya mendapatkan pemanggilan ke Timnas U23 tentu saja akan merasa dirugikan. Hal ini karena ada regulasi yang mewajibkan klub Liga 1 memainkan minimal satu pemain U23 selama 45 menit. Namun, apabila pemain tersebut mendapatkan pemanggilan ke Timnas U23, tentu saja klub bisa kehilangan pemain andalannya. Dan situasi ini membuat beberapa klub seperti Persija Jakarta, Borneo FC, hingga PSS Sleman telah buka suara merasa keberatan. Mereka bahkan menolak untuk melepas pemainnya ke Timnas U23 karena adanya aturan tersebut. Melihat situasi ini, Menpora pun buka suara. Dito menyenggol klub-klub agar bisa memprioritaskan kepentingan Timnas U23. Hal ini karena Timnas U23 bisa mengharumkan merah putih. Kami berharap para klub bisa secara jiwa merah putih melepas pemainnya ke Timnas U23. Ya, pastinya ini yang kami selalu monitor bahwa dari jadwal liga dan agenda-agenda FIFA ini kami berharap bisa selaras. Kalau saya tentunya ingin semua lancar ketika negara memanggil dan memperjuangkan merah putih. Apalagi jika agenda resmi FIFA. Ujar Dito Aryo Tejo di Kemenpora pada hari Senin 26 Februari. Tiga alasan Sinteyong ingin Jai Ijes main di timnas. Jai Ijes jadi salah satu pemain abroad yang diinginkan Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini disebabkan lantaran pemain yang tengah memperkuat Venezia itu memang belum pernah memperkuat skuad Garuda. Ia sendiri menjadi pemain yang mencuri perhatian setelah berhasil mengantarkan Venezia menang melawan Pisa, yang membuat klub tersebut sukses berada di zona promosi ke Serie A. Dalam laga yang dimenangkan Venezia 2-1 tersebut, ia dipasang sebagai bek tengah dan tampil selama 90 menit. Dan itu membuatnya menjadi salah satu pemain bertahan penting dalam kubu klub asal Italia tersebut. Dan berikut alasannya. 1. Punya banyak pengalaman di luar negeri. Salah satu alasan mengapa Sinteyong menginginkan pemain berusia 23 tahun ini adalah karena pengalaman yang dimilikinya. Ia memang merupakan salah satu pemain akademi FC Eindhoven sejak tahun 2016. Setelah kurang lebih 2 musim berseragam FC Eindhoven, ia lantas dipinang oleh Go Ahead Eagles yang berlaga di divisi pertama Liga Belanda. Barulah pada 1 Juli 2023, pemain yang lahir di Mierlo ini ditransfer ke klub Italia yang sempat berlaga di Serie A musim lalu, yaitu Venezia. 2. Salah satu pemain inti di Venezia. Berbeda dari kebanyakan pemain timnas yang tampil di luar negeri dengan menjadi pemain pelapis atau cadangan, Jai Ijes merupakan salah satu pemain utama yang kerap dimasukkan ke starting line up Venezia. Lalu yang ketiga, akan mengisi lini tengah timnas Indonesia. Alasan terkuat mengapa Sinteyong menginginkannya menjadi bagian timnas adalah posisinya yang bisa berperan di lini tengah. Mengingat saat ini tim Garuda memang sedang kekurangan pemain tengah potensial. Indonesia diprediksi menggila dengan 3 pemain baru ini. Dalam persiapan menghadapi Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad asuhan Sinteyong diperkirakan akan diperkuat oleh 3 pemain baru. 2 laga penting menanti timnas Indonesia melawan Vietnam dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang.
Setelah melakoni 2 pertandingan awal di grup F putaran kedua, tim berjuluk Garuda mencatat hasil kurang memuaskan dengan 1 kekalahan dan 1 hasil seri. Dengan posisi terakhir di klasemen setelah dikalahkan oleh Irak dan bermain imbang dengan Filipina. Kemenangan atas Vietnam menjadi sangat krusial bagi Sinteyong dan juga anak asuhnya. Optimisme pun bertambah dengan kabar akan bergabungnya 3 pemain yang berkarir di klub luar negeri, termasuk 2 dari Liga Belanda dan 1 dari Liga Italia. Jai Idjes dari Venezia akan segera bergabung setelah proses naturalisasinya rampung, menanti debutnya bersama timnas setelah mendapat panggilan dari Sinteyong. Dengan fokus pada kondisi fisiknya, ia pun antusias untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia, termasuk mencetak gol dalam debutnya. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye juga diproyeksikan akan memperkuat skuad Garuda. Meskipun sempat ada keraguan terkait proses naturalisasi mereka karena masa reses DPR. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut akan diprioritaskan untuk diselesaikan pada Maret mendatang. Dukung Timnas U23 Indonesia, PT LIP minta PSSI hapus aturan ini. PT Liga Indonesia Baru atau LIP mengirim surat kepada PSSI terkait permintaan pelonggaran aturan memainkan pemain U23 di Liga 1. Mereka ingin mendukung Timnas U23. Dan surat permohonan ini dibuat agar klub-klub Liga 1 mau memberikan dukungan dengan cara melepas pemain U23 yang terpanggil untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia U23 mendatang. Jelang bergulirnya Piala Asia U23 2024 Qatar, sejumlah klub Liga 1 merasa keberatan apabila harus melepas pemain untuk bergabung bersama Timnas U23. Dan beberapa klub mengaku membutuhkan para pemain berusia U23 untuk menjaga kedalaman skuad di Liga 1 yang memasuki fase menentukan. Klub Liga 1 sangat berat melepas pemain U23 karena persaingan di kompetisi domestik menuju fase Championship Series maupun menghindari zona degradasi. Menyikapi kegusaran yang ada, PT LIP pun mengirim surat kepada PSSI dan meminta adanya relaksasi regulasi pemain U23 di Liga 1. Hal ini disampaikan melalui surat bernomor 236 LIP-2/2024. Dan LIP meminta sedikit kelonggaran terhadap penerapan pasal 22 ayat 3 regulasi kompetisi BRI Liga 1. LIP memohon untuk dilakukan amandemen pada pasal 22 ayat 3 regulasi kompetisi BRI Liga 1 terkait kewajiban memainkan minimal 1 orang pemain U23 WNI dalam starting 11 selama minimum 45 menit. Demikian isi surat permohonan itu dikutip dari situs LIP.